Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membatasi koneksi internet dalam jangka waktu tertentu pada perangkat mikrotik. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Dengan begitu kalian akan mendapatkan notifikasi update video terbarunya dari channel ini. Dimana di dalam channel ini selalu membahas materi-materi menarik seputar perangkat jaringan yang dapat diterapkan di industri, ataupun sebagai media pembelajaran yang mungkin kalian belum tahu, atau mungkin kalian sudah pelajari tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Oke? Di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membatasi beberapa komputer klien yang dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet dengan memanfaatkan fungsi SRC address dan juga address list, di mana semua itu tergantung dari IP address yang akan diblok apakah berurutan atau tidak gitu ya. Nah, selain membatasi koneksi internet berdasarkan IP address, kita juga bisa membatasi akses internet berdasarkan time ataupun waktu akses. Sehingga ketika rentang waktu yang diberikan telah habis, maka koneksi internet yang ada di dalam jaringan menjadi tidak terkoneksi gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara penerapan kasus tersebut di dalam jaringan menggunakan firewall NAT pada router mikrotik? Let's go, kita konfig. Oke, seperti biasa ya, di sini saya masih menggunakan aplikasi emulator Pinet Lab ya. Dan kalau misalnya kalian ingin menggunakan aplikasi emulator yang lain, ya boleh-boleh aja. Cuma sekali lagi saya sarankan agar kalian menggunakan perangkat real device ya. Karena akan sangat berbeda ketika kita melakukan konfigurasi menggunakan emulator dengan menggunakan perangkat real device langsung. Dan itu pun kalau misalnya kalian punya ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, ya pakai emulator pun nggak masalah. Oke, dan untuk topologi yang akan kita gunakan pada materi kali ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu pembahasan dan biar lebih fokus juga ke dalam materi, di dalam topologi ini saya sudah melakukan beberapa konfigurasi pada perangkat Air Gateway gitu ya. Dimana konfigurasi yang sudah saya lakukan yaitu adalah Internet Gateway dan juga DHCP Server. Jadi sebelum kalian mengikuti materi di video kali ini, kalian harus melakukan konfigurasi tersebut pada perangkat Air Gateway. Dan pastikan bahwa setiap komputer klien dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Kalau misalnya lupa, gimana? Oke, kalau misalnya kalian lupa caranya, saya sudah menyiapkan list materi yang ada di deskripsi di video ini, yang bisa kalian pelajari sebelum kalian mengikuti video ini. Oke, nah untuk melakukan konfigurasi agar setiap komputer dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet berdasarkan waktu tertentu, di sini kita harus melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway yang kita miliki menggunakan aplikasi Winbox, gitu ya. Jadi di sini kalian buka aplikasi Winbox-nya. Dan kalau misalnya ada tampilan seperti ini, kalian klik di bagian Run. Kemudian nanti akan muncul aplikasi Winbox-nya gitu ya. Dimana di sini kita akan melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway yang kita miliki gitu ya. Di sini saya tekankan lagi ya bahwa video ini adalah video pembelajaran gitu ya. Kalau misalnya kalian menerapkan materi ini di dalam jaringan langsung, maka di sini saran saya yaitu adalah kalian harus mengamankan perangkat Air Gateway yang kalian miliki gitu ya dari serangan para hacker untuk dapat masuk ke dalam perangkat Air Gateway yang kalian miliki gitu ya. Dimana kalian harus melakukan sistem keamanan terhadap perangkat Air Gateway kalian gitu ya. Dimana sistem pengamanan itu terdiri dari bagaimana cara kita melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway yang kita miliki gitu ya. Nah, untuk dapat mengamankan terhadap perangkat Air Gateway yang kita miliki, kalian bisa mengikuti video tutorial yang ada di sebelah sini ya. Oke? Nah, karena di sini di video ini merupakan materi pembelajaran, maka di sini saya tidak menerapkan sistem pengamanan terhadap perangkat Air Gateway yang kita miliki, gitu ya. Di sini kita bisa melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway dengan menggunakan MAC address, gitu ya. Dan tentunya ini ya belum saya melakukan konfigurasi untuk sistem pengamanannya,
gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah melakukan penerapan sistem pengamanan terhadap perangkat Air Gateway, maka kalian harus melakukan remote dengan menggunakan IP address dengan port tertentu dan juga user login yang sudah kalian rubah sebelumnya, gitu ya. Nah, karena di sini saya belum melakukan sistem pengamanan, maka di sini kita bisa melakukan remote dengan menggunakan MAC address dengan user serta password, yaitu adalah defaultnya, gitu ya, karena saya belum melakukan sistem pengamanan, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah melakukan sistem pengamanan, maka kalian hanya bisa melakukan remote dengan menggunakan IP address dengan port tertentu dengan user serta password yang sudah kalian rubah sebelumnya, gitu ya. Oke, nah di sini karena saya belum melakukan sistem pengamanan, maka di sini saya bisa melakukan remote dengan menggunakan MAC address dengan usernya adalah admin dan passwordnya adalah kosong, gitu ya. Nah, kemudian kita klik di bagian connect, gitu ya. Nanti di sini akan muncul tampilan dari Winbox yang digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap perangkat Air Gateway. Nah, karena di sini kita akan melakukan konfigurasi pembatasan koneksi internet berdasarkan waktu yang digunakan, maka kita harus melakukan konfigurasi Network Time Protocol atau sering disingkat dengan NTP. Lah, kenapa nggak setting clock aja langsung? Ya, kalau misalnya kita langsung setting clock pada perangkat mikrotik, yang terjadi adalah ketika perangkat mikrotik dimatikan atau di restart, maka settingan clock yang kita lakukan akan berubah kembali ke defaultnya. Lah, kok bisa gitu ya? Ya, karena setiap perangkat mikrotik tidak memiliki baterai CMOS di dalamnya, tidak seperti komputer gitu ya. Karena setiap komputer pasti memiliki baterai CMOS yang fungsinya untuk memberikan jatuh daya listrik untuk menyimpan hasil konfigurasi BIOS dan juga clock atau jam di dalam mainboard gitu ya, ketika komputer tersebut di restart atau dimatikan. Nah, karena perangkat mikrotik ini tidak memiliki baterai CMOS untuk menyimpan hasil konfigurasi clock atau jam, maka kita harus melakukan konfigurasi NTP client pada perangkat mikrotik untuk melakukan sinkronisasi waktu dengan NTP server. Dengan begitu, maka kita akan mendapatkan zona waktu berdasarkan wilayah di mana perangkat router mikrotik digunakan. Sehingga konfigurasi clock ataupun jam yang kita lakukan tidak akan hilang gitu ya, walaupun perangkat Air Gateway ini atau perangkat router ini di restart gitu ya. Nah, cara untuk mengaktifkan NTP pada perangkat mikrotik caranya sama aja ya, baik itu menggunakan emulator ataupun menggunakan perangkat real langsung gitu ya. Nah, caranya di sini kita klik di bagian sistem, kemudian kalian klik di bagian NTP client, kemudian di sini kalian centang atau kalian checklist gitu ya. Ini untuk mengaktifkannya. Nah, sedangkan untuk melakukan sinkronisasi waktu, kita bisa menggunakan NTP server yang disediakan oleh ntp.org gitu ya. Nah, di sini kita harus cari dulu nama domain ataupun IP server NTP yang disediakan sama ntp.org gitu ya untuk Indonesia gitu ya. Nah, caranya di sini kita buka browser dulu. Nah, kemudian di sini kalian klik di bagian tanda plusnya aja. Kemudian kalian ketikkan di sini yaitu adalah NTP Indonesia. Seperti ini ya. Nah, kemudian kalian tekan enter aja. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah situs yaitu adalah www.pool.ntp.org zona gitu ya, dimana di sini adalah yang kita cari adalah zona Indonesia gitu ya. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian untuk server yang digunakan di sini ada 4 server gitu ya yang dapat kita gunakan, yaitu server 0, 1, 2 dan 3 gitu ya. Dan ini terserah kalian mau menggunakan yang mana gitu ya. Misalnya di sini yang saya gunakan itu adalah 0.id.pool.ntp.org gitu ya. Nah, ini kalian blok aja, kemudian kalian salin atau kalian copy. Kemudian kalian kembali lagi di bagian SNTP clientnya. Nah, ini kalian pastekan di bagian primary NTP servernya gitu ya. Ini kita pastekan. Nah, kemudian di bagian bawahnya untuk sekundarinya ini kita bisa menggunakan server yang lainnya gitu ya. Misalnya di sini kita pastekan juga sama. Nah, kemudian di bagian depannya ini kita ganti jadi angka 1 seperti ini gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa ketika kita mempastekan nama domain NTP yang kita dapat dari ntp.org dan ketika kita klik di bagian apply, maka yang terjadi yaitu adalah nama domain tersebut akan berubah menjadi IP address gitu ya dari server NTP yang ada di ntp.org gitu ya. Dan di bagian paling bawahnya juga terlihat bahwa hasil kesinkronisasi dari NTP client ke NTP server gitu ya. Nah, di sini kita klik di bagian OK aja gitu ya.
Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita lakukan konfigurasi sistem clock ya. Di mana konfigurasi yang kita lakukan yaitu menentukan time zone berdasarkan tata letak dari perangkat yang kita gunakan gitu ya. Nah, karena saya berada di zona waktu WIB atau waktu Indonesia bagian barat, maka yang saya setting yaitu adalah Asia Jakarta gitu ya. Nah, di sini untuk melakukan settingannya kalian klik di bagian sistem, kemudian kalian klik di bagian clock gitu ya. Nah, kemudian di bagian time zone-nya, nah karena di sini saya adanya di bagian WIB atau waktu Indonesia bagian barat, maka di sini di bagian time zone-nya saya ganti menjadi Asia. Ini kita cari aja. Kita scroll ke bawah. Asia, kemudian pilih Jakarta gitu ya. Dan di sini kalian harus pastikan bahwa waktu serta tanggal yang digunakan, di sini kalian bisa lihat waktu serta tanggal yang digunakan itu adalah menunjukkan tanggal serta waktu jam saat ini gitu ya. Dimana di sini kalau misalnya kita lihat bahwa waktu video ini dibuat atau waktu pas lagi kita melakukan settingan jam terhadap perangkat Air Gateway ini yaitu jam 16.20 pada tanggal 19 Januari 2022 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian apply, kemudian kalian klik di bagian OK. Nah, untuk langkah berikutnya barulah kita melakukan konfigurasi firewall NAT untuk membatasi waktu akses ke jaringan internet gitu ya. Misalnya di sini kita tentukan akses internetnya dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Nah, caranya di sini kalian bisa klik di bagian IP, kemudian pilih firewall, kemudian kalian pilih di bagian NAT. Kemudian kalian pilih di bagian masquerade yang sebelumnya kalian konfigurasi gitu ya untuk melakukan translasi dari IP privat menjadi IP public gitu ya supaya komputer ini yang ada di dalam jaringan klien ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, ini kalian double klik. Kemudian kalian pilih di bagian ekstra, kemudian kalian pilih di bagian temp gitu ya. Nah, di sini sesuai dengan skenario yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu bahwa koneksi internet dibatasi yaitu adalah dari jam 8. Di sini kita ganti jadi jam 8 sampai dengan jam 5 sore gitu ya. Dimana kalau misalnya kita convert jam 5 sore itu sama dengan jam 17 gitu ya. Dan jangan lupa di bagian depannya ini 1D-nya ini kalian hapus gitu ya. Karena 1D itu artinya koneksi dilakukan selama 1 hari atau 1 day gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, nah ini kalian klik apply, kemudian kalian klik di bagian OK gitu ya. Nah, di sini karena kita masih masuk ke dalam zona waktu yang diperbolehkan untuk mengakses jaringan internet, maka seharusnya setiap masing-masing klien dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, di sini kita coba tes koneksi internet pada setiap masing-masing PC klien gitu ya. Dan di sini kalian harus pastikan bahwa di bagian Pinet Lab-nya di sini kalian harus menggunakan yang namanya yaitu adalah HTML console gitu ya, dan ini harus aktif gitu ya, karena di sini kita akan melakukan remote dengan menggunakan RDP. Dan kalau misalnya HTML console-nya ini tidak diaktifkan, berarti kalian nanti akan melakukan remote terhadap perangkat kliennya menggunakan aplikasi RDP yang ada di dalam Windows kalian gitu ya. Nah, karena di sini saya menggunakan HTML console, maka yang terjadi adalah kita akan melakukan remote terhadap perangkat klien ini menggunakan RDP yang ada di dalam Pinet Lab gitu ya. Nah, di sini kalian klik di bagian PC 1 untuk melakukan remote. Nah, kemudian di sini kalian klik di bagian OK gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan remote untuk PC yang kedua dengan cara yang sama gitu ya. Kalian klik aja. Nah, kemudian di bagian seperti ini kalian klik di bagian connect gitu ya, di bagian OK gitu ya. Nah, kemudian di sini misalnya kita akan coba akses untuk PC 1 terlebih dahulu gitu ya. Misalnya di sini kita akan coba akses situs yaitu adalah google.com gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita tekan enter, maka di sini bisa dilihat bahwa PC klien ini terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kemudian di PC 2 juga sama, kita lakukan percobaan gitu ya dengan mengakses yaitu adalah google.com juga misalnya. Nah, kalau misalnya kita tekan enter, maka di sini juga PC 2 tetap akan terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya zona waktu akses internet yang diberikan yaitu adalah dari jam 8 sampai jam 12 siang gitu ya. Nah, di sini kita akan coba dengan merubah time yang sebelumnya kita konfigurasi gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kita kembali dulu ke aplikasi Winbox-nya. Kemudian kalian double klik di bagian firewall NAT yang sebelumnya kita konfigurasi. Nah, kemudian di bagian ekstranya, di bagian time-nya ini kita ganti yaitu dari jam 8 sampai jam 12 siang gitu ya. Nah, di sini berarti kita ganti 17
00-nya jadi 12.00 gitu ya. Dimana zona waktu dari jam 8 sampai jam 12 ini sudah lewat gitu ya. Karena sekarang yaitu adalah jam 16 gitu ya. Nah, berarti di sini kita coba klik di bagian apply, kemudian oke gitu ya. Nah, di sini terdapat tulisan yaitu adalah inactive time gitu ya. Artinya bahwa konfigurasi firewall NAT yang kita lakukan dalam keadaan non-aktif gitu ya. Yang berarti bahwa komputer klien tidak akan dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Dan pengaturan time di sini dilihat berdasarkan zona waktu yang ada pada router ya, bukan zona waktu yang ada di komputer klien gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan percobaan pada klien untuk mengakses internet, yang terjadi yaitu adalah kita kembali lagi ke browser, ke bagian remote dari PC klien. Kemudian kita coba di PC 1. Misalnya di sini saya akan melakukan akses terhadap situs detik.com misalnya. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita enter, maka yang terjadi adalah PC 1 ini tidak akan terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Begitu juga PC 2, gitu ya. Misalnya di sini kita juga akses situs yaitu adalah detik.com. Maka yang terjadi adalah PC 2 juga tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Karena apa? Karena range waktu yang diberikan yaitu adalah dari jam 8 sampai jam 12 siang. Yang artinya bahwa selain dari jam tersebut, maka koneksi internet akan terputus, gitu ya. Nah, selain memanfaatkan zona waktu, kita juga bisa menggunakan nama hari yang diperbolehkan untuk mengakses jaringan internet, gitu ya. Nah, di sini untuk konfigurasinya bisa kita lakukan yaitu dengan cara kalian kembali lagi di bagian aplikasi Winbox-nya. Kemudian kalian double klik di bagian konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan. Nah, ini kita kembalikan dulu misalnya kembali ke jam yaitu adalah jam 17 misalnya, gitu ya. Nah, di bagian bawahnya, nah ini adalah hari yang akan diperbolehkan untuk dapat mengakses jaringan internet, gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat bahwa di bagian harinya ini semua dalam keadaan terchecklist, gitu ya. Yang artinya bahwa kalau misalnya kita checklist di bagian harinya, maka untuk dapat melakukan akses ke dalam jaringan internet itu dibatasi dari jam 8 sampai jam 5 sore, gitu ya. Nah, misalnya di sini yang di unchecklist yaitu adalah hari Rabu misalnya. Berarti di sini kita unchecklistnya di bagian wait, gitu ya. Nah, ini kita unchecklist. Nah, kalau misalnya kita unchecklist seperti ini, itu artinya bahwa pada hari Rabu koneksi internet itu tidak akan bisa terkoneksi gitu ya. Walaupun di dalam range dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Gitu ya. Karena apa? Karena kita unchecklist di bagian hari Rabunya. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk hari yang lain selain hari Rabu, maka dia akan tetap terkoneksi ke dalam jaringan internet. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita unchecklist di bagian hari Rabu dan kebetulan video ini dibuat pada hari Rabu, maka yang terjadi adalah ketika kita klik di bagian apply kemudian oke, maka dia akan tetap inactive time, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita rubah, misalnya hari Rabu diperbolehkan untuk mengakses internet, gitu ya. Yang tidak diperbolehkan yaitu adalah hari Sabtu misalnya. Nah, berarti di sini yang kita unchecklist yaitu adalah Saturday, yaitu di bagian sebelah sini ya. Nah, ini kita unchecklist. Nah, kemudian kita diklik di bagian apply, kemudian oke, maka yang terjadi adalah inactive time yang ada di firewall NAT ini tidak akan muncul, gitu ya. Karena sekarang ini hari Rabu, ya berarti dia diperbolehkan untuk mengakses jaringan internet dengan jam yaitu adalah dari jam 8 sampai jam 5 sore, gitu ya. Oke, dari hasil percobaan yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa untuk membatasi akses internet berdasarkan zona waktu ataupun berdasarkan hari yang diperbolehkan untuk mengakses jaringan internet, kita harus mengaktifkan fungsi NTP client sekaligus sistem clock yang ada pada router, gitu ya. Karena router MikroTik tidak memiliki baterai CMOS untuk menyimpan hasil konfigurasi time yang kita lakukan. Untuk itulah kita harus mengaktifkan fungsi NTP client agar dapat melakukan sinkronisasi waktu pada server NTP yang disediakan oleh ntp.org. Dan semua itu tergantung dari letak perangkat MikroTik yang digunakan, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Dan jangan lupa ya, untuk klik like, comment, share, dan subscribe video ini, jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar, dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.